Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Tribun Jogja di Studio 52, Jalan Jenderal Sudirman 52. Kali ini kita ngobrolin politik, bincang-bincang terkait pilkada khususnya di Kota Yogyakarta, pemilihan wali kota dan wakil wali kota untuk 27 November 2024 mendatang. Jangan lupa harinya Rabu Pon kalau nggak salah ya. Bersama saya, tamu istimewa, teman saya, beberapa kali nongkrong, sering malahan ya. Ada Mas Arya Arianto. Mas Arya, apa kabar Mas? Siap, Sehat? baik. Matur nuwun sudah biasa. datang. Ketemu lagi jedul-jedul ya Mas. Iya, jedul-jedul. Teman lama, teman nongkrong yang sekarang mau terjun ke ranah politik. Politikan. Mau ranah politik, mencoba untuk menyampaikan ide-ide gagasan, inovasi-inovasi untuk Kota Yogyakarta yang lebih baik tentunya. Mas Arya Arianto, aktivitas apa nih Mas? Sibuk apa nih sekarang? Kalau kesibukan masih seperti biasanya, saya memang di dunia usaha, dunia kuliner, sama yang jelas di pariwisatanya. Pariwisata. Ya. Kemudian yang kedua masih juga ngajar di beberapa kampus. Pariwisata juga. Pariwisata. Pakarnya pariwisata, dukun pariwisata. Barangkali siap. Kehadiran Mas Arya Arianto ini, Mas Arya, nanti barangkali bismillah. Amin. Dilantik nanti, bismillah, amin. Bisa membuat industri pariwisata di Kota Yogyakarta lebih baik. Mas, yang membuat saya penasaran ini kan kita baru sekali ini bertemu, kita sudah sering ngobrol. Tapi selalu dalam konteks pariwisata, industri kreatif, bisnis, dan sebagainya. Tiba-tiba di politik apa Mas yang bikin kemudian Pak teng? Ya, kebetulan memang banyak yang kaget Mas Sigit, kaget teman-teman, apalagi teman dekat. Waktu itu sekitar seminggu 2 minggu awal kan saya nggak ngomong apapun, tahunya di berita. Iya. Bener po ya iya seperti itu. Nah, kenapa ya? Akhirnya saya ceritakan. Memang saya ini pendatang baru, teman semuanya, pendatang baru di dunia politik. Sebelumnya belum pernah, walaupun ada tawaran, memang kita belum tertarik, belum ada greget di situ. Karena juga bagi kami penting dari ibaratnya siapa yang mendorong, yang kedua juga restu apa tidak dari keluarga terdekat, orang tua atau mungkin mertua, istri di situ. Nah, baru tahun 2024 ini itu ada dorongan, artinya diizinkan dari pihak keluarga untuk bisa mengikuti perhelatan perpolitikan di Kota Yogyakarta. Gitu Mas. Menikmati prosesnya kemudian ya. Jadi memang ada yang mengharapkan lah dari kelompok masyarakat, kemudian dari komunitas. Ya semula saya juga masih iseng ngomong sama keluarga, kok dalam waktu 2-3 hari ada jawaban di situ. Boleh silakan. Saya juga terdiam, ditanaskan lagi boleh ya, baru akhirnya nyemplung di sini itu. Terus kemudian jalur yang ditempuh mengikuti proses sebagai bakal calon wakil wali kota. Kenapa nggak gas kalian wali kota gitu? Ceritain lah coba Mas, kenapa wali kota? Jadi kan gini, karena saya sadar belum pernah di dunia politik, ya kita menyesuaikan dulu. Jadi wakil pun tuh harapannya sih mestinya harus bisa nantinya ke depan kan, kalaupun jadi kan bisa memberikan masukan kepada wali kota seperti apa. Walaupun terkadang ada kesan wakil itu hanya ban serep ya, tapi kalau kami nanti ya semoga nggak seperti itu, dan saya nggak mau seperti itu. Apa gunanya kalau dipilih rakyat kok cuma sebagai ban serep kan begitu. Itu sih Mas. Kemudian proses dari awal tentu sudah berjalan berapa bulan kalau dari itu sampai sekarang? Persiapan kalau nggak salah 1 bulan ya, baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Tapi ya itu tadi sebenarnya aktivitas kami udah lumayan ya di dunia pariwisata, di dunia oleh-oleh atau resto, sama lagi pendidikan kan udah lumayan sibuk lah dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Sekarang ada ketambahan jadwal ini ya memang waduh sampai malam, kalau kemarin malam sekarang malam banget. Nganu lah. Gladi resik dulu. Ya, gitu. Terus kemudian proses tentu kan kemudian akan berkomunikasi dengan partai-partai politik ya kemudian. Kalau Mas Arya sendiri kan tidak terafiliasi ya. Kalau saya belum sebagai anggota partai tentu belum. Ya. Tapi alhamdulillah diminati partai-partai politik. Insya Allah karena kebetulan kita sudah semua Mas, kita silaturahim,
ke semua partai, baik partai yang berparlemen, artinya ada kursinya, atau partai yang non parlemen juga kita suanin. Dan alhamdulillah ada yang akhirnya minta kembali ketemuan seperti itu. Ya tentu kan itu nggak jadi banyak juga duet pasangan kepala daerah, bahkan bupati, gubernur atau wali kotanya yang bukan dari partai politik yang kemudian apalagi kalau kita melihat latar belakang Mas Arya ini kan seperti kita obrolin tadi, dari dulu sampai sekarang itu bisa disebut dukunnya pariwisata lah, dukunnya Mas ngajar, juga menjadi pelaku juga, memberi kontribusi di organisasi apa saja Mas kalau di pariwisata? Organisasi untuk yang tingkat nasional, ya semua nasional ya, artinya seperti Kadin, jadi anggota kelembagaan untuk kelembagaan dan kerjasama. Kemudian kalau yang lain HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, saya sebagai Sekjen DIY, DPD DIY. Kemudian GKI, Ketua DPD DIY, GKI itu Gerakan Kebangsaan Ekonomi Indonesia, sama LBWMI, Lembaga Barisan Wirausaha Muda Indonesia. Kebetulan saya Ketua Bidang Pariwisata. Pariwisata juga, Mas. Ngomongin pariwisata, Jogja ini siapa sih yang nggak tahu? Jogja sebagai kota pariwisata dengan segala pernak-perniknya ya, dengan tetek bengeknya. Nah, ide-ide mungkin gagasan plus minus ke depan, potensi dan lain hal dari kacamata Mas Arya sebagai pelaku sekaligus apa ya, level di atas dukun pakarnya lah soal pariwisata, melihat pariwisata di kota Yogyakarta itu bagaimana. Syukur-syukur nanti diberi amanah oleh warga kota Yogyakarta untuk mewujudkan cita-cita. Ya, kalau melihat pariwisata kan mesti ada dampak positif dan negatif, itu pasti ada lah. Yang selama ini kan, mohon maaf, yang dinilai oleh mungkin masyarakat, bahkan sampai pembuat kebijakan pun kan, terkadang menurut pandangan kami selaku orang pariwisata kan itu tidak tepat ya, bukannya salah, tidak tepat, sehingga ya yang dilihat itu misalnya macetnya, mungkin sampahnya, adanya kerusuhan atau keamanannya, kan itu yang akhirnya menjadi sebuah keputusan yang kadang tidak tren, tidak solutif ya bahasanya, tidak memberikan solusi. Ya contohnya kalau di luar ya ini kan baru getol waktu terjadinya kecelakaan bis pariwisata, sehingga harus studi itu dihentikan. Itu kan bukan menjadi sebuah masalah sebenarnya. Nah inilah harapannya ketika nanti ada tentang mengatasi kemacetan, mungkin mengatasi sampah yang memang itu saya yakin berkaitan dengan pariwisata ya, yang betul-betul kepada masyarakat itu tidak berdampak yang merugikan ekonomi, itu yang kita harapkan. Karena memang apapun kan bisa dipariwisatakan, Mas. Jadi keuntungan di dunia pariwisata itu kayak tentang budaya, tentang kegiatan kemasyarakatan, itu semuanya bisa menjadi sebuah pariwisata yang bisa diangkat di situ. Kegiatan apapun lah, itu bisa, tentang UMKM yang menjadi sebuah kegiatan pariwisata juga bisa. Nah, maka dari itu tentang manfaat yang diterima oleh masyarakat, ya itu harusnya di-compare dengan apa yang selama ini menjadi kelemahan. Kayak tadi kan saya katakan kelemahan tentang kemacetan. Karena kalau hampir semua kota seluruh Indonesia nggak ada yang nggak macet, Mas. Ayo kita lihat lah, dimanapun pasti macet. Kalau pas musim liburan lah, ini cara mengurainya bagaimana? Makanya kita juga melibatkan semua masyarakat. Kalau saya bisa memberikan solusi, misal ya, kalau kemacetan, masyarakat Jogja yang asli Jogja kan pasti tahu ya jalan-jalan tikus ya, jalan-jalan yang memang jalannya sendiri tahu. Lah, satu sisi ya hindari jangan sampai kalau pas musim liburan yang long weekend itu ya jangan ikut-ikutan, kecuali kalau memang pekerjaannya di rute yang seperti itu, aktivitas seperti itu. Kalau nggak ada yang memang sesuatu yang urgent ya nggak perlu lewat yang memang tempat kemacetan. Itu pertama. Yang kedua juga ya tadi gunakanlah beberapa jalan-jalan yang memang bisa untuk alternatif. Bahasa kita jalan tikus lah, itu kan bisa kita gunakan untuk mengatasi itu. Justru malah bagaimana orang luar itu diutamakan untuk masuk. Karena saya yakin itu imbasnya bagus, luar biasa. Karena saya merasakan sendiri. Ketika kalau nggak macet ya saya nggak dapat apa-apa. Ya memang saya mengharapkan macet seperti itu, bahasa kasar seperti itu. Makanya itu harus bisa bagaimana mengurai tersebut, di antaranya itu. Dan kita insya Allah alhamdulillah kan Jogja nanti akan dilewati tol. Karena selama ini kan
jalurnya kan kalau mau keluar Jogja misalnya ke Kebumen atau mungkin ke Klaten kan selama ini lewatnya palingan ring road. Ring road sekarang kalau pas musim-musim ini musim orang pulang ya memang pas jam pulang mesti padat semua ring road. Nah, nanti kalau ada tol harapannya kan kalau mau dari Kebumen mau ke Klaten langsung lewat tol. Itu harapannya bisa mengurangi. Gitu. Ngomongin soal tol sebelum saya lupa. Nah, gimana? Ngomongin soal tol itu kalau untuk Jogja sendiri itu dampak ke industri pariwisatanya akan berdampak kabupaten atau kota lain nggak sih? Kalau dari sudut pandang Mas Arya? Ya, kita bersyukur ya memiliki seorang pimpinan kita, gubernur kita yang sangat care terhadap rakyat sehingga untuk tol pun kan tidak bisa dan beliau tidak menginginkan dilewatkan ke kota, dilewatkan ke pinggiran dan itu pun juga di Selokan Mataram yang artinya tidak akan memisahkan akses yang selama ini sudah menjadi budaya kita, rukun tentang pertaniannya, tentang gotong royongnya itu bagus ya. Konsep seperti itu luar biasa, pemikiran yang memang brilian ya menurut pandangan kami. Lah itulah yang sebenarnya itu mestinya kan tidak akan berdampak kepada masyarakat tidak akan terpisah. Yang kedua juga aksesnya tetap lewat di bawahnya masih bisa. Itu luar biasa. Jadi Jogja kita yakini tidak akan berdampak yang signifikan beda dengan daerah Pantura kan akhirnya bablas nggak bisa mampir lah itu loh. Ya apalagi Jogja itu ikonik ya, ada sesuatu yang misterius kalau menurut saya di Jogja. Nah ini nanti saya mau minta analisa dari Mas Arya sebagai pakar pariwisata. Jogja itu saya sebagai orang asli Jogja juga. Ketika saya lama-lama tinggal di Jogja, saya tuh terheran-heran dengan para wisatawan, entah dari mana itu, terutama dari daerah-daerah terdekat di Jogja yang hampir setiap akhir pekan ke Jogja. Saya melihat, ngapain mereka ya ke Jogja? Padahal di Jogja itu gini-gini aja loh. Dari sekian tahun ke tahun, mungkin yang paling banyak adalah tempat nongkrong, kemudian kuliner yang semakin variatif. Pernah suatu saat saya bertugas di luar daerah, cukup lama, sekian tahun. Saya rutin pulang, paling enggak seminggu sekali atau 2 minggu sekali, saya baru merasakan kenapa orang-orang datang ke Jogja. Yang itu adalah tidak tampak, sesuatu yang tidak tampak. Inilah mungkin ya. Nah kalau dari analisa Mas Arya sebenarnya apa sih yang menjadi magnet wisatawan? Jogja itu kan ya tempat destinasi wisata baru juga nggak tumbuh cepat gitu kan. Tapi penginapan, tempat makan, kafe dan lain-lain tumbuh sebegitu cepat karena permintaan ya. Gitu. Kalau dari analisa Mas Arya itu ada apa sesuatu kata almarhum Joko Pinurbo, rindu, angkringan dan apa satu lagi gitu. Jogja itu rindu dan angkringan, terbuat dari rindu dan angkringan. Nah kalau dari Mas Arya sendiri melihat kenapa orang kok begitu terpikat dengan kota Yogyakarta? Jadi seperti yang slogan Jogja kan memiliki Jogja ngangeni tadi. Nah, Jogja ngangeni, kebetulan kalau di usaha kami saya sambung Jogja ngangeni, Jogja kembali. Ya memang kenyataan kita rasakan seperti itu. Daya tariknya apa ya? Di antara memang karena kalau kangen itu kan biasanya pasti akan kembali, Mas. Itu pertama. Kemudian yang berikutnya kebetulan tadi beberapa hal yang memang unik terkadang tidak ada di daerah lain seperti kayak angkringan, kemudian nuansa-nuansa lesehan, makan lesehan. Karena kan sebenarnya kan dari kita di Jakarta. Makanya walaupun kita makan angkringan mungkin walaupun aslinya dulu ya, notabene kan dari Klaten ya angkringan itu. Tetapi boomnya kan di Yogyakarta, Mas, boomnya. Jadi kalau kita makan bahkan saking karena menunjukkan bahwasanya Jogja itu bisa menasional atau Indonesia kecil di kita sendiri Jogja. Saya ketika di Padang itu juga ada angkringan Jogja itu loh. Kemudian di mana tuh yang kemarin juga membuat Malioboro Jogja, mana itu ya saya lupa itu. Di daerah tertentu mini itu termasuk di Wonosari pun juga ada miniatur Malioboro lah seperti itu. Jadi memang jadi julukan-julukan bisa suasananya dan julukan yang memang menjadi kan julukan itu kan menjadi brand image ya atau menjadi trademark-nya. Lah karena sudah menjadi trademark itulah sehingga terus menerus untuk mendatangkan wisatawan. Asalkan gini, tapi tetap harus menjadi catatan, Mas. Kita sudah luar biasa sebagai kota pariwisata, kota pendidikan, kota pelajar. Nah, ini yang harus yang
terkadang kita tidak tahu harus bagaimana. Yang sekarang kan sudah lengkap semuanya. Kalau pelayanan hotel itu sudah tahu semuanya seberapa banyak. Nah, yang terkadang kita lupa ada tentang ini servis kita. Pelayanan prima itu sangat penting, Mas. Itu penting. Kalau di dunia mungkin kami di dunia pariwisata, yang hotel terutama, ya itu pasti sudah melakukan. Nah, tapi yang service excellent terhadap masyarakat yang berdampak langsung, misalkan apakah itu misalkan tukang parkir, kemudian pedagang, kemudian abang becak, misalkan andong, mungkin taksi online atau yang offline. Nah, ini servis-servis seperti ini harus diperbaiki karena satu frekuensi kan gitu ya. Betul, karena sekali satu yang kurang bagus nanti berdampaknya mungkin selama ini kan menjadi sorotan misalnya abang becak misalkan. Padahal kan perilaku itu kan banyak banget, ya ada ribuan ya. Satu yang nggak nyaman, akhirnya membuat berita itu sekarang sesuatu kan diviralkan kan repot. Nah itu teknologi informasi. Itu. Mas, mungkin kalau kesimpulannya Jogja itu menawarkan suasana yang sebenarnya tidak ada di daerah lain. Kalau soal pertumbuhan ekonomi kreatif gitu, Jogja kan anak-anaknya kreatif juga. Gitu. Ya betul, kita tahu semua bahwa Jogja juga ekonomi kreatifnya kan tumbuhnya luar biasa. Di situ bisa kita lihat baik dari sisi kayak pedagang-pedagang yang kecil kan, termasuk untuk yang kopi-kopian itu kan juga bertumbuh di mana-mana. Bahkan kesannya teras saja bisa jadi kafe kan. Nah, kalau kita ada modal lebih besar kan biasanya tempat yang pelosok malah kalau di luar kota ya itu kan di pelosok-pelosok juga menjadi jujukan tuh loh. Termasuk rooftop itu jadi kafe-kafe lah. Inilah tidak sedahsyat 10 tahun yang lalu loh. Nah, ini yang bisa sekarang itu berarti ada kemajuan dan sekarang kecenderungan masyarakat Jogja apalagi mahasiswa kan sudah menjadi lifestyle, Mas. Sudah menjadi gaya hidup, bahasanya nongkrong, sekedar ngopi, bahkan sekarang itu saya yakin juga sama para politikus, para bisnismen sekarang itu lewat nongkrong, Mas. Tanda kutip malah tidak harus mungkin di hotel mewah, tapi cukup terjadi transaksi malah yang ini di angkringan, ada ide malah seperti itu. Tapi kemudian mahasiswa yang pada kuliah di Jogja dari Sabang sampai Merauke pada nongkrong sampai larut keasikan, lulus nggak mau pulang. Fenomena ini kalau dari Mas Arya menangkap ini sebuah plus atau minus atau seharusnya bagaimana bisa dikelola seperti apa? Jadi gini Mas, alhamdulillah saya juga mohon maaf juga. Saya kan bukan asli Jogja. Jadi mulai dari kuliah, kemudian lulus kuliah, ya kenyataannya nyaman tuh Mas. Saya kan nyaman. Kalau saya katakanlah harus balik ke Bojonegoro Jawa Timur, ya sana waktu itu belum ada hotel tuh. Ya akhirnya tetap di Yogyakarta, tetap mengembangkan pariwisata, bergerak di pariwisata ya. Sejak 97 sampai sekarang ya ternyata memang kalau kita mengambil sisi positifnya, alhamdulillah bisa di situ. Nah nanti kalau yang negatif ya saya kurang paham, artinya ya sisi positif kok dapat di situ. Karena sebagai kota pariwisata. Ya mungkin ada juga keyakinan, saya sedikit bercerita, ada keyakinan dari banyak orang sebenarnya Jogja menjadi bisa seperti ini, seunik ini, senuansa ini yang tidak terdeskripsikan. Itu ya karena sumbangsi juga dari teman-teman dari banyak daerah gitu. Ide-ide yang kemudian bercampur menjadi Jogja seperti sekarang. Tapi di balik megahnya pariwisata gitu ya di Jogja gitu. Tentu kan ada hal-hal negatif gitu. Yang tentu patut kita soroti juga, faktanya juga sampai sekarang masih ada. Soal satu adalah sampah itu yang paling serius. Nah, itu melihat bagaimana Mas Arya problem sampah ini kan problem klasik sekali sejak zaman entah berapa keturunan dulu sampah itu sudah ada. Jadi kan saya meyakini dan saya yakinnya kebetulan sekitar 3-4 hari yang lalu kan saya juga barengan untuk di Kampung Pancasila. Di situ juga salah satu narasumbernya kan ada pengelolaan sampah. Banyak sekali Mas, namanya TTG, teknologi tepat guna dari para pakar, pakar yang profesor beneran yang atau mungkin yang memang pakar selama secara aktual itu melakukan dari awal sampai berhasil. Jadi saya meyakini sebenarnya kalau beliau-beliau itu diajak berpikir, kemudian nanti bagaimana aplikatifnya gampang Mas. Tidak harus butuh lahan yang luas, tidak. Karena sekarang sampah itu gini, beda sampah sama limbah itu bedanya apa? Kalau sampah itu bisa menghasilkan malahan, tapi kalau limbah memang tidak, harus diolah sesuai dengan kategori lingkungan hidup itu ada standarisasi lah.
Kalau limbah biasanya dari pabrik seperti kayak cairan, mungkin dari pabrik yang memang mengeluarkan cairan itu adalah limbah. Disitulah terkadang memang ada yang memang tidak bisa diolah, apalagi limbah yang berhubungan dengan zat-zat kimia itu memang tidak bisa diolah. Tapi kalau untuk sampah bisa jadi apapun. Bahkan ini juga masih dalam intens kita, teman kita termasuk seniman karya rupa, seniman patung itu dari sampah Mas di situ. Bahkan kalau dikatakan residu kayak pecahan kaca, pecahan mungkin besi-besi kecil itu dianggap tidak menghasilkan. Kemarin kita lihat langsung prakteknya dilebur dengan suhu tertentu bisa menjadi topeng, bisa menjadi patung. Nah, ini bisa disambung jadi karya seni instalasi juga ya. Atau yang sangat tren hampir semua kampung-kampung. Saya juga udah melihat ya, misalkan di daerah Purwodiningrat membuat jadi batako ya. Ya ini terkadang kalau ini betul dikasih kesempatan, apalagi kalau dari sisi permodalan dari pihak pemerintah nanti memberikan modal, kemudian juga itu otomatis pasti akan memberdayakan masyarakat. Selesai Mas. Kecuali sampah tidak ada. Yang kedua memberikan manfaat, nilai ekonomi pasti akan tumbuh. Nah ini kok saya juga heran kenapa kok nggak selesai kan gitu loh. Adakah sesuatu gitu loh. Gampang Mas, gampang. Gitu. Ya semoga nanti bisa teratasi dengan Mas Arya nanti ketika pasca pelantikan, barangkali nanti ketika memang restu itu menjadi kenyataan dan warga memberikan hak suaranya, mempercayakan hal ini kepada Mas. Ngomongin geser sedikit selain ke pariwisata itu kan tadi juga sudah ngomongin sebagai kota pelajar ya, kota pendidikan. Kalau dari sektor pendidikan sendiri dari Mas Arya di luar sebagai pakar pariwisata ya kan mengamati pendidikan di Jogja sendiri, pendidikan juga menjadi sumber utama Yogyakarta. Coba kalau nanti kita bisa tengok di media sosial, bahasanya setiap tahunnya kan mendatangkan total kalau nggak salah sekitar berapa ratus ribu ya datang sampai sekarang ini di Yogyakarta sampai tahun 2024 ini. Nah itu kan pasti menjadi omset ya kalau kita berpikir bisnis. Misalkan kos-kosan, misalkan untuk rumah makan, belum lagi misalkan laundry. Ya itu kan menjadi belum kebutuhan yang untuk kos seperti kayak yang kebutuhan kos seperti kayak untuk tempat tidur dan sebagainya. Kan makanya saya lihat kalau di Gejayan, di Jalan Godian itu kan luaris tempat-tempat untuk kebutuhan anak kos. Nah, ini perkembangannya juga memang ya itu luar biasa tentang pendidikannya, termasuk juga nanti hubungannya dengan bagaimana kekreatifan dari mahasiswa pelajar itu sendiri juga otomatis saling kait-mengkait. Itu mestinya saling mengkait-mengkait. Itu yang harus kita harapkan, Mas. Gitu. Kalau dilihat dari tadi kan Mas Arya cerita dulu datang ke Jogja untuk menempuh pendidikan ya. Kalau dibandingkan dulu sudah peningkatannya signifikan ya. Jelas berbeda ya. Karena juga dulu kita pendidikan kan mutunya hanya cuma sebatas pakai dulu OHP papan tulis ya. Nah, sekarang kan udah by IT semua dan dosen juga dituntut kayak kami juga karena sebagai pengajar juga ya memang dituntut sekarang tentang kecanggihan teknologi. Kemudian informasi juga sangat banyak sekali, malah sekarang mandang dengan kemajuan tersebut sehingga mahasiswa itu dimudahkan untuk belajar tidak harus langsung dengan dosen. Dosen kan selama ini pendampingan. Nah, pendampingan sampai nanti pendampingan sampai meluruskan tuh Mas. Kan tujuannya itu. Mas Arya, ini ada catatan yang sudah kami rekap dari sekian kami ngambil satu-satu aja. Yang kemudian kami coba untuk tanyakan kepada Mas Arya ini kami saring lewat media sosial gitu. Soal pelayanan publik gitu. Saya bacakan ya Mas ya, nanti bisa dijawab monggo. Apa rencana Mas Arya untuk mempermudah akses warga terhadap layanan pemerintah? Untuk layanan pemerintah kan sekarang sudah ada WSS Mas. Sesuatunya mudah, tinggal kita ketik ya WSS nanti pasti akan keluar kebutuhannya apa. Apakah perizinan atau membuat NIB atau NPWP, semua dan itu bisa dilakukan nggak lebih dari 3 jam Mas. Kalau mengisi tinggal data KTP-nya, NIK masuk selesai terus Nanti bahkan kalau saya pernah ngurus sendiri untuk membuat NIB termasuk membuat NIWP nggak lebih dari 1 jam.
Jadi kalau kelengkapan sudah disiapkan semuanya selesai. Jadi itu layanan berupa online ya. Dan juga harapannya publik tersebut kan juga ada yang offline ya. Nah, offline inilah dituntut. Saya lihat juga ketika kita masuk ke misalkan ke balai kota, kalau kita kan dengan wali kota ya, yaitu juga kita butuhkan service excellent dari tenaga-tenaga ASN itu juga harus ditingkatkan. Itu wajib ya. Jadi memang online-nya oke, service excellent-nya juga jalan, kemudahan keramahannya kita butuhkan, Mas. Jadi kalau menurut saya sudah bukan zamannya pelayan publik di balai kota misalkan terus menjadi kue butuh aku, berarti sebenarnya enggak. Sekarang udah kelihatannya yang saya tahu, bahkan kalau saya mengamati kayak kemarin saya ngobrol dengan Pak Camat itu welcome banget dengan warganya. Itulah harus mulai dari nanti wali kota sampai ke jajaran kecamatan sampai kelurahan harus siap sebagai pelayan masyarakat, dan di situ ada target. Ada komplain 1-2 harus di move di situ. Iya. Itu. Sepakat. Pertanyaan kedua di luar bidangnya Mas Arya, ya tentu, tapi ini pasti menguasai juga ini Mas Arya. Ini soal keamanan dan ketertiban. Baru-baru ini kan kita tahu sendirilah ya, kelulusan siswa gitu. Lama nggak muncul, kok muncul lagi, geger-geger gitu. Terus kemudian warga pada bertanya nih, netizen, gimana nih kalau misalkan nih Mas Arya nih nanti mendapat amanah nih, bagaimana cara untuk meningkatkan keamanan khususnya bagi para siswa gitu, untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimanalah merayakan kelulusan dengan cara-cara positif gitu. Jadi kalau saya memandang itu harus dari keluarga kita sendiri dulu, Mas, karena memang sebenarnya lebih banyak itu anak-anak kita, anak-anak yang masih sekolah usia katakanlah mulai dari SMP sampai kuliah itu kan langsung kepada kita semua. Justru waktu belajarnya mestinya lebih sedikit dong daripada waktu di rumah lah. Itulah orang tua itu menurut saya ada peran penting. Satu, tentang bagaimana untuk pendidikan agamanya. Yang kedua bagaimana mau terjun ke masyarakat. Karena kalau saya merasakan beda sekali ya di luar Jogja, terutama kampung saya di Bojonegoro sama di Jogja itu beda banget. Apa contohnya di Jogja hampir semua kampung saya rasakan karena saya dulu kontraktor, Mas. Pindah-pindah. Jadi saya rasakan ada rondanya, ada kerja baktinya, dan itu free itu loh, Mas. Kerja bakti itu free. Kalau di tempat saya harus ada semua dinilai dengan uang. Nah ini kalau anak-anak yang sudah memang layak untuk diajak ke masyarakat, harus diterjunkan. Jadi perannya saya dari orang tua sendiri, baru nanti di sekolahan coba diupayakan lah. Di sini kan saya yakin setiap kecamatan kan ada polsek, ada Koramil itu bagaimana untuk selalu sosialisasi, Mas. Kan ada BIMAS, bimbingan masyarakat kan ada, itu diberdayakan, tidak hanya cuma sebatas di masyarakat pasti ya, tapi sekolah-sekolah itu juga harus dikunjungin. Apalagi nanti kalau tingkatnya lebih tinggi lagi, provinsi, kayak saya juga pernah membuat semacam program gini, Mas. Program untuk bagaimana untuk mengatasi kenakalan anak-anak, terutama anak-anak usia SMA. Itu sama, kita waktu itu siap kerjasama dengan 403 ya. Jadi kalau kita anak itu dididik bagaimana kedisiplinan, mulai dari tidur diatur, kemudian bangun diatur, makan diatur, mungkin ibadah juga diatur. Memang semuanya tuh memang harus semua dipaksa. Akhirnya terpaksa, dan terakhir ada terbiasa kan itu loh. Itu yang kita harapkan. Nah, itu sekali lagi peran orang tua, yuk kita sama-sama untuk tetap mengawasi, jangan lebih dari keluar jam 10 malam, kalaupun 10 malam tahunya apa. Karena kita lihat mungkin adanya perkembangan kafe ya, tongkrongan tapi ya tetap itu kembali kepada kita semua. Jangan sampai kafe tongkrongan menjadi terstigma negatif ya. Padahal itu kan penopang pariwisata. Sebenarnya sekali lagi sebelum diakhiri ya, tentang klite ya, itu sebenarnya nggak boleh kita mengatakan klite itu sesuatu, memang nggak boleh suatu konotasi negatif ya. Ini udah sepakat kemarin, klite itu bukan negatif, karena kan klite itu justru dengan adanya kita santai, ngobrol, hahihi, akan malah timbul sebuah ide gitu. Itu keluar dari makna sebenarnya klite ya. Betul. Mas, ini satu yang penting ini menjadi isu yang selalu banyak dibicarain orang gitu, termasuk saya dan teman-teman yang di Jakarta. Jogja itu nyaman, pokoknya udahlah, ngomongin soal Jogja itu nggak tahu mau nambah berapa kata, berapa kalimat lagi. Tapi satu problem ini, UMK gitu. Kenapa
Jogja dengan kemajuan yang begitu pesat, industri pariwisata yang luar biasa, hotel, resto dan lain-lain, UMK-nya termasuk paling rendah. termasuk paling Nah, rendah. ini yang bisa menjadi kelebihan kita Yogyakarta. Jogja katakanlah dari sisi pangan ya, itu kan memang bukan menjadi daerah yang memang swasembada, bukan full swasembada. Tapi uniknya, anehnya, kenapa ketika masuk ke Yogyakarta jadi murah bahan bakunya? Ya. Ini pertanyaan loh ya. Kenapa murah di situ? Lah, Ya, maka dari itu akhirnya apa? Ya harga makanan juga ikut murah tuh loh. Nah, jadi kalau kita makan katakanlah 15.000 udah cukup sekarang ini dengan ayam. Nah, apalagi kalau katakanlah gaji 2 juta aja atau 2,5, kalau udah suami istri sama-sama 2,5 kan 5 juta, sebenarnya cukup. Cukup ya. Cukup. Karena gini Mas, menurut saya itu gaji itu adalah kalau untuk hidup insya Allah cukup. Tapi kalau untuk gaya hidup, Nah, itu yang jadi pertanyaan. problemnya. Mas, asik sekali sebenarnya ngobrol ini. Nanti kita lanjut ya, Mas. Siap. Sebelum menutup ini, saya mau seperti tradisi yang saya terapkan. 3 kata soal Mas Arya. Mas Arya itu kalau diwujudkan dalam 3 kata apa? Nah, saya prinsipnya ojo lere dadi wong apik. Ojo lere itu lebih dari telu ya. Apa ya? Yes, tetap dadi wong apik, anggap aja 3 ya. Tetap dadi wong apik. Tetap Jogja kembali sejahtera. 3 katanya Jogja kembali sejahtera. Ya, itu tagline kita nanti di Pilkada ini, Jogja kembali sejahtera. Baik, terima kasih Tribuners. Kita lanjut lagi nanti ngobrolin. Terima kasih Mas Arya. Nanti sowan lagi di kesempatan yang lebih berbahagia, lebih asik kita ngobrol-ngobrol. Semoga perjalanannya lancar seperti jalan tol yang tidak harus mengganggu lainnya. Sampai berjumpa lagi Tribuners, saya Sigit Widya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Matur nuwun Mas. Thank you. Ya.